Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas UTS untuk pengolahan citra digital. Saya Realitana Yaksuma dengan NIM 23305117075 dan rekan saya Nurul Azmi Muharram dengan NIM 23305111073. Nah, oke di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan soal yang bagian A. Nah, di sini itu ada import CV2 SCP ini tuh untuk membaca sih gambarnya, proses warna sama filternya. Terus kalau yang NumPy ini tuh untuk mengolah si array. Selanjutnya di sini juga pakai Matplotlib Plotplot ini tuh untuk menampilkan gambarnya. Nah, lalu untuk mengambil row-nya, ini tuh kita yang pertama membaca gambarnya dulu ya pakai ini gambar sama CV Imread. Ini nama gambarnya. Nah, di sini tuh kita menggunakan format BGR, bukan RGB ya. Nah, lalu selanjutnya si si apa si BGR-nya ini tuh di konversi ke RGB. Jadi supaya si warnanya tuh tampil bener gitu di Matplotlib-nya. Hmm. Dulu di sini ada Roy sama dengan gambar 150, 350, 400, 600. Ini tuh kayak ini sesuai sama formatnya yaitu image X1, X2, Y1, Y2 ya. Kalau di sini sih jadi eh kayak apa sih mengambil pixel dari baris 150 sampai 350. Terus kalau yang ini dari kolom 400 sampai 600. Nah, jadi kotak kecil yang ada di area tersebut diambil sebagai ROY-nya. Nah, terus di sini pakai ROY underscore RGB sama dengan CV color, ROY CV color underscore BGR2 RGB. Itu supaya tampilnya tuh benar. Selanjutnya di sini saya akan Hmm. menjelaskan soal nomor B. Jadi di sini saya akan menampilkan translasi dan rotasi saja. Yang pertama itu eh, ada Roy shape. Roy shape-nya itu ukuran Roy. Kemudian rows-nya itu tinggi, columns-nya itu lebar. Kemudian CH-nya itu jumlah channel BGR-nya. Nah, sebenarnya ini ditulisnya nggak wajib, cuman ngasih info kalau ini tuh pakai gambar BGR. Kemudian di sini ada NP-plot 32, ini tuh tipe data supaya OpenCV-nya itu bisa dibaca. Nah, kemudian ini ada matrix. Nah, matriks transformasi ini affine standar buat Word translation. 10 dan 01-nya itu gak ada rotasi dan 50 dan 70-nya itu cuma digeser. Nah, di sini saya memilih TX dan T-nya itu 50 dan 70. Jadi nanti hasilnya itu 50 ke kanan dan 70 ke bawah. Kemudian ini semua nanti disimpan di variabel M1. Kemudian ada CP Work Affine. Jadi ini tuh fungsi OpenCV untuk menerapkan transformasi affine ke gambar. Nah ini tuh ROI-nya itu inputnya. Yang satu itu yang sebelumnya. Kemudian dipanggil lagi calls rows. Nah ini disimpan di variabel trans1. Kemudian ada CVT color. Jadi ini tuh fungsi OpenCV untuk mengubah ruang warna suatu gambar. Jadi OpenCV itu kan membaca gambar sebagai BGR, tetapi matplotlibnya itu memakai RGB. Nah, kalau langsung ditampilkan trans satu, itu nanti hasilnya kebalik warnanya. Jadi biru jadi merah, merah jadi biru. Makanya perlu convert dulu pakai kode ini. Nah, kemudian ini disimpan di variabel trans1 underscore RGB. Kemudian translasi. Translasi yang kedua,
Ini sebenarnya sama kodenya, yang membedakannya itu TX dan TY-nya. Di sini saya mencoba memakai min, jadi bedanya itu kalau min itu sumbu sumbunya tuh ke kiri, jadi 50 ke kiri dan 70 ke atas. Jadi kalau misalnya negatif itu ke kiri dan ke atas, kalau positif itu ke kanan dan ke bawah. Kemudian ini masih sama seperti sebelumnya. Ini rotasi. eh Jadi ada calls per 2 dan rows per 2 atau callsnya itu jadi sebelumnya calls rows-nya itu dihitung, pixel row-nya itu dihitung dan hasilnya itu 200 calls dan rows-nya itu 200 kali 200. Nah, kemudian di sini dibagi dua jadi 100. Jadi ini hasilnya tuh 100 100 gitu. Kemudian disimpan di variabel center. Nah, kemudian CV get rotation-nya itu ini tuh fungsi OpenCV untuk membuat matriks rotasi 2D-nya. Nah, ini senternya tuh yang ini ya, yang titik pusatnya, nah ya ini tuh titik pusat. Jadi nanti gambarnya itu diputar mengelilingi titik ini. Kemudian 45 itu sudut rotasi derajatnya. Nah, kalau positif itu berlawanan arah jarum jam, negatif itu searah jarum jam. Kemudian ini satu, jadi satu itu skala faktornya, dan satu itu ukuran normal, jadi diperbesar. Nah, kalau misalnya kurang dari satu, itu bakal diperkecil. Kemudian disimpan di variabel R. Kemudian ini ada CV Work Align, jadi itu fungsi yang mengaplikasikan transformasi ke gambar. Nah, ini dipanggil lagi row-nya R cos rows yang sebelumnya ya. Kemudian disimpan di variabel root. Nah, ini ada CVT color lagi untuk mengubah RGB-nya, BGR-nya ke RGB ya, karena pakai matplotlib. Kemudian disimpan di variabel root underscore RGB. Nah, kemudian selanjutnya soal nomor C. Nomor C itu, eh, nah pertama itu saya akan mengubah row-nya itu kan 3 warna ya, BGR. Kemudian diubah ke gray. Nah, jadi ini pakai CVT color lagi, tapi ininya color BGR to gray. Nah, disimpan di variabel roy underscore gray. Kemudian ini ada sama seperti sebelumnya. Nah, yang ngebedakannya tuh color gray-nya tuh RGB. Jadi sebelumnya kan saya menyimpan gambar abu-abunya itu dalam format BGR. Nah, karena matplotlib itu butuhnya RGB, maka harus diubah lagi gitu. Kemudian inverted. Nah, grayscale itu kan angkanya itu 0 sampai 255. Terus misalnya 100 itu abu agak gelap ya. Nah, sekarang di sini saya mau bikin kebalikannya jadi kayak foto negatif. Nah, kenapa 255 dikurangi Roy Gray RGB? Itu karena 255 itu nilai putih paling terang. Jadi kalau mau bikin kebalikannya, tinggal dikurangi pixelnya dari 255. Jadi misalnya tuh 0 jadi 255 jadi 0 gitu. Makanya kodenya itu 255 dikurangi Roy Gray RGB ini tuh variabel sebelumnya ya. Jadi intinya tuh warna gelapnya dibalik jadi terang gitu. Kemudian disimpan di variabel inverted. Nah, kemudian yang thresholding. Thresholding itu, CV threshold itu fungsi OpenCV untuk memotong nilai pixel jadi dua kelas. Jadi nilai yang dianggap gelap dan nilai yang dianggap terang. Tergantung kita sebenarnya yang mau menentukan batasnya itu. Nah, kemudian Roy Gray itu input gambarnya, 128 itu angka batas pemisah antara hitam dan putih. Jadi logikanya tuh kalau kurang dari 128 itu dianggapnya gelap. Kalau misalnya lebih besar lebih besar dari 128 itu dianggap terang. Kemudian 255 ini nilai output untuk pixelnya yang dianggap lulus dengan trace binary. Nah, artinya tuh kalau pixelnya lebih besar dari threshold yang 128, itu maka diisinya bakal warna putih. Kalau misalnya kurang dari 128, itu diisinya hitam. Terus ini ada CV trace binary ini tuh
gayanya gitu. Jadi intinya kalau nilai pikselnya itu lebih besar atau sama dengan 100 128, nah diubah jadi putih. Kalau pikselnya itu lebih kecil, maka diubah jadi hitam. Makanya disebut binary karena hasil akhirnya tuh cuma dua ada kemungkinan aja gitu, hitam dan putih. Kemudian ini rate-nya itu nilai threshold yang dipakai, nah ini yang dipakainya 128 dan trace-nya itu gambar hasil thresholdingnya. Kemudian ini eh, dikonvert lagi ke RGB ya. Kemudian yang brightness, jadi CP convert scale habis itu untuk mengatur brightness dan kontras gambar. Nah, ROY-nya itu inputan gambarnya, alpanya itu 1, jadi itu kontrasnya tidak berubah. Kemudian betanya 40, ini tuh nilai yang ditambahkan ke setiap pixel. Jadi misalnya tuh, kalau misalnya pixelnya 50, itu bakal ditambah 40, jadi 90. Jadi gambarnya itu lebih terang gitu. Tapi detailnya itu nggak berubah karena ini hanya geser tingkat terang, bukan ngerubah kontrasnya. Kemudian disimpan di variabel brightness. Kemudian ini diubah ke RGB lagi buat matplotlib. Nah, oke di sini saya akan melanjutkan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang bagian dia yaitu image filtering, min blur, Gaussian blur, dan sharpening. Oke. Yang pertama min blur, ini ada min underscore blur sama dengan CV blur atau underscore RGB, terus 9,9. Nah, sini si CP blur ini tuh kayak fungsi blur sederhana gitu dari si OpenCP-nya kan. Nah, terus untuk Roy RGB-nya ini tuh kayak gambar yang mau di blurnya. Nah, ukuran blurnya itu di sini ngambil pot 9 kali 9 atau kayak 9 kali 9 kotak pixel di sekitar satu titiknya itu. Terus disimpan di si main blurnya ini. Nah, eh terus kan semuanya tuh jadi totalnya tuh ada 81. Ini tuh dipakai buat bikin si gambarnya tuh jadi lebih lembut, terus si noise-nya tuh berkurang. Nah, si detailnya juga tuh jadi hilang. Ya. Selanjutnya ada yang Gaussian blur. Di sini resipi Gaussian blur, underscore RGB 9,9,0. Terus disimpannya di variabel yang Gauss blur ini. Nah, Gaussian blur ini tuh lebih halus sama lebih natural dari yang tadi. Nah, ini tuh ukuran areanya ya, sama kayak yang ini. Terus kalau yang ini tuh eh, kayak apa sih berapa kuat blurnya gitu. Nah, bedanya si Gaussian sama si min blur ini, kalau si Gaussian ini tuh kasih bobot gitu loh di satu pusat. Nah, jadi si pinggirnya tuh kayak kurang penting gitu. Jadi blurnya gak sekasar si min tadi. Nah, efek dari si Gaussian itu kayak noise-nya tuh jadi turun ya. Terus di tepi gambarnya tuh masih agak-agak kelihatan juga, terus lebih natural. Jadi kayak kayak ini loh, kayak di kamera gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada yang terakhir yang sharpening ada apa sih? Ada kernel shape itu matrix 3 kali 3 gitu buat ngatur cara buat najemin gambar. Nah, ini dibuatnya pakai NP titik Ray Nampi. Terus logika eh, si kernelnya itu ini 0 -1 -1 -5 -1 0 -1 Nah, eh, si 5 ini tuh kayak pusat yang terkuatnya gitu loh. Terus yang di sini itu yang dilemahkan. Nah, eh, cara ini tuh kayak membesarkan perbedaan gitu loh. Jadi si hasilnya jadi lebih tajam.
kayak nunjukin garis tipis dengan menebalkan si pusatnya gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada baris yang kedua ini, itu sharp tuh hasil akhir dari gambar yang sudah ditajamkan. Ini TP filter 2D ini tuh kayak fungsi buat menerapin filter berbaris kernelnya. Nah, kalau ini kan inputnya. Min satu ini tuh kayak kedalaman atau si uh, output sama kayak inputnya gitu. Nah, selanjutnya kalau kernel underscore sharp itu kayak pola filter yang tadi udah dibikin gitu. Nah, kalau yang sharpening tuh dia gambarnya tuh jadi lebih jelas gitu loh, terus lebih detail, terus kontrasnya juga naik. Nah, jadi buat si min blur ini tuh kayak blurnya tuh rata, terus kayak detailnya tuh hilang gitu. Nah, kalau si Gaussian itu blurnya halus terus natural ya. Nah, kalau kernel sharp ini tuh pola penajamannya untuk sharpnya tuh si hasilnya gitu loh. Terus di sini saya bakal lanjut ngejelasin yang visualisasinya. Karena di sini tuh ada uh, penalty figure, terus fixed size sama dengan 12 12. Nah, figur ini tuh untuk ngebuat satu lembar kerja gitu loh, atau kayak kanvasnya. Nah, kalau yang ini 12 kali 12 itu maksudnya kayak si kanvasnya itu tuh punya lebar 12 sama tingginya 12, jadi kayak 12 kali 12 gitu loh. Nah, ibaratnya tuh simpen meja besar buat naruh banyak foto. Nah, terus selanjutnya di sini ada PLT type underscore layout add sama dengan 3 ini tuh buat merintahin si matplotlib eh, supaya jaraknya tuh gak saling mepet gitu. Terus kayak judulnya tuh gak numpuk, terus tampilannya lebih rapi gitu. Nah, kalau yang add sama dengan 3 ini tuh kayak jarak antar si subplotnya itu sekitar 3 satuan. Ibaratnya kayak ngatur jarak album foto gitu supaya nggak saling nabrak. Terus di sini yang PLT support 441 latihan show gambar RGB, terus title original sama axis of. Nah, kalau yang subplot 441 ini tuh kayak ngebuat grid gitu, 4 baris dan 4 kolom. Jadi kayak si gambarnya itu ditempatin di urutan yang pertama kan, kayak di baris ini kolom, terus urutannya tuh di yang pertama. Nah, terus kita tampilin gambar full yang udah diubah ke RGB-nya itu pakai ini LTM Show gambar underscore RGB. Nah, terus kita kasih judul nih. Di sini kita kasih judulnya original itu pakai PLT title. Nah, lalu selanjutnya kita sembunyiin nih si angka sumbunya supaya kayak tampilannya tuh lebih bersih. Jadi kayak kalau pakai angka sumbu tuh kan ada ininya kan, kayak gini. Ini kita sembunyiin gitu. Terus, nah terus sama kayak yang tadi ya, jadi ini tuh eh, baris, kolom sama kayak penempatannya gitu. Ini terus ditampilin lagi. Ini tuh apa sih hasil croppingnya gitu kalau yang ini mah. Nah, lalu selanjutnya itu judulnya di sini dikasih Roy pakai PLT title, terus sama kayak tadi juga si sumbunya di nonaktifkan. Selanjutnya saya bagian B dan C sama seperti yang telah saya jelaskan ya. Jadi PLT support itu di sini memakai 4 4 5, misalnya baris yang ini dulu ya.
Nah, itu menampilkan gambar di baris keempat, kolom keempat, dan nomor urutannya 5. Nah, ini sampai bawah sini sama, cuman yang ngebedain itu nomor urutannya, karena beda-beda urutan. Kemudian PLT Aimsol itu perintah untuk nampilin gambar. Nah, ini dipanggil hasil-hasil yang sebelumnya. Kemudian PLT titel itu memberi judul. Di sini tertulis ya judul-judulnya. Kemudian di sini ada PLT Axis. Jadi ini tuh supaya tampilannya lebih bersih, garis pinggir dan angka koordinatnya itu jadinya hilang. Oh. Sebenarnya buat hasilnya tuh sebenarnya sama aja sih, yang ngebedainnya tuh cuman di urutan ininya loh, urutan apa sih kayak slotnya gitu yang ngebedain. Di sini misalkan yang min blur tuh ada di 13, kalau yang girls blur ada di 14, terus yang C sharp ini tuh ada di 15 gitu. Nah, kalau ininya sama aja sih. Kalau judulnya juga ya kayak gini, misalnya dikasih judulnya ini main blur, terus dikasih main blur, happening, terus yang tadi yang sumbunya itu di nonaktifin supaya kayak ya supaya bersih kalau itu. Nah, terus yang terakhir di sini ada reality show-nya ini kayak kita tuh buat nampilin semua gambarnya gitu loh. Nah, coba. Nah, oke. Nah, di sini udah kelihatan ya hasilnya ini yang original. Ini kalau udah di Roy, terus ini translasi satu, translasi dua, rotasi, ini grayscale Roy, inverted, thresholding, brightness, min blur, Gaussian blur, sama sharpening. Oke. Grafik sih. Dan presentasi dari kami berdua, maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagi Karina.